pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Tugas udah dikirim tugas? Halo? Tugas udah dikirim tugas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya kirim di email Ibu ya. Ada yang mau di ini nggak? Dipresentasiin. Siapa yang mau presentasi dulu? Saya mau bahas tugas dulu nih. Coba saya mau lihat. Saya belum lihat lagi. Saya buka dulu ya emailnya coba. Ayo mau siapa dulu presentasi? Minggu depan insya Allah saya bisa ya. Kita ketemu ya. Terus tugasnya yang kan hari ini kan belajar komposisi garis. Nah nanti kamu tugas komposisi garisnya dibawa ya ke ruangan ya. Berarti besok tuh genap ya? Minggu depan tuh genap ya? Ya, Bu, yang genap. Yuk, siapa yang mau duluan? Saya lagi download nih. Amalia Mutia. Amanda Zahra. Yuk. Nanti kalian hasil ininya di akhir dibikin kayak buku ya. Aduh, mana sih? Ayo, siapa nih? Masa harus ditunjuk terus?
Nggak dewasa-dewasa nih. Harus tunjuk terus-terusan. Temanya natural, Amalia. Terus apa lagi? Alia. Amalia deh presentasi nih. Saya, Ibu. Ya. Saya izin share screen, Bu. Ya. Apa sudah terlihat? Udah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Mudiazin ingin mempresentasikan komposisi titik 3D. Di sini saya mempunyai tema natural. Definisinya adalah asli dan tanpa tercampur apapun. Nah, menurut KBBI, tema natural ini adalah bersifat alam atau alamiah, bebas dari pengaruh, dapat dipakai untuk warna apa saja. Nah, untuk latar belakangnya, sini saya menjelaskan pengertian natural, lalu saya menjelaskan alasan saya mengambil tema natural itu apa, lalu saya menjelaskan juga ide bentuk yang akan saya ambil dan fungsinya. Lalu di sini ada karakteristik motif saya itu adalah asli dan indah. Lalu fungsinya itu atau kegunaannya sebagai lantai atau keramik dinding dapur atau kamar mandi. Lalu di sini saya mempunyai laras warna, yaitu saya memilih warna coklat. Itu ada warna coklat itu melambangkan warna yang mengandung unsur bumi. Karena tema saya natural dan tadi sudah dari pengertian menurut KBBI juga warna yang apa saja ya di pengertian. Lalu orange yaitu membawa kesan kreatif, bahagia dan kebebasan. Lalu ide-idenya di sini saya ada ide dasar yaitu titik dan ide bentuknya saya ambil dari bunga Rafflesia arnoldi dan juga snowflake atau kepingan salju. Nah, di sini saya ada transformasi bentuk. Yang pertama itu saya ambil bentuk dari snowflake, lalu saya kembangkan lagi jadi seperti ini sampai saya ubah ke komposisi titiknya. Nah, di sini ada saya prinsip desainnya, ada irama, itu keberkalan ukuran dari besar ke kecil, lalu yang keberkalan arah dari vertikal, horizontal, dan diagonal, lalu keberkalan jaraknya ada renggang, rapat. Satuannya ada hubungan kesamaan raut dan hubungan kemiripan raut. Lalu keseimbangannya adalah memancar, proporsinya objek besar mendominasi, dan focal point-nya titik oranye di tengah juga titik yang mengecil lalu membesar yang berwarna coklat. Lalu alat tata seni desainnya adalah perulangan titik-titik disusun dengan sistem perulangan baik bentuk, ukuran, dan peta. Di sini adalah hasil desain saya. Media yang saya gunakan adalah hardboard 30x30 yang dilapisi karton hitam. Lalu material desainnya adalah plastisin dan ditempelkan oleh lem fox. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, oke, makasih. Amalia, konsepnya sih bagus di Andata. Nah, kemudian pada saat dimasuk di transformasi ini yang menjadi apa? Menjadi apa ya? Kalau menurut saya akhirnya malah temanya ini ya apa? Kenapa ngambil si apa sih yang tadi kayak S itu apa namanya di atas tuh tadi bentukannya ini ide bentuknya Malia Soalnya, Malia ya Ibu, soalnya snowflake itu kan dengan, Amalia iya Ibu, Amalia oh ada suaranya Amalia suaranya mute ya suaranya enggak di Ibu, mute tuh sama kamu Ada tuh suaranya, Bu. ada Ibu. ini kayaknya internet saya deh nih agak lelet nih jadinya oke oke Amalia udah halo dengar saya nggak semuanya Benar Ibu. oh ya Amalia gini ya apa kan tema kamu kan natural nah ide bentuknya itu bunga rafflesia sama snow apa sih ini snowflake ya Snowflake Bu, snowflake nah dengan snowflake salju. ini hmm, cara penyatuan dalam transformasi bentuknya yang belum dapat sih kalau saya bilang gitu ya jadi hasilnya itu kayak gitu gitu jadi kayak misah antara si snowflake sama si apa namanya si bunga rafflesnya gitu ya kan gimana caranya supaya kamu harusnya next time mengolah bentuk itu adalah menyatukan gitu ya bukan bukan malah seperti kayak terpisah sih gitu ya yang ini tuh jadi kayak luarnya ini tuh tinggal kamu taruh di atasnya kayak gitu 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 loh tapi bukan penyatuan seperti itu misalkan si lingkaran ini ya yang di dalam apa di ini diulang misalkan ulangnya gimana ulangnya tuh ke dalamnya lebih apa namanya diulang gitu loh ke dalam semakin lama semakin melengkung ke bawah gitu-gitu gitu terus nah yang ini dia makin memencar gitu kan kayak gitu kan lebih masuk ya seperti itu ya. Ntar sebentar deh. Saya susah nih kalau ngasih gambaran nggak pakai apa nggak pakai coret-coret nih. Dia nggak ada ya Jimit ya coret-coret ya. Ada nggak sih papan tulis ada ya? Ada Bu, ada. Whiteboard nih.
Eh, namanya Amalia, tolong matiin deh kamu deh. Saya share whiteboardnya. Oke, Bu. Amalia. Ini kayaknya terlihat, Kak. Sudah terlihat, Bu. Oke. Ini kan tadi Amalia kan bikin garisnya gini kan. Mana nih? Oh, nggak ada. Oh, ini. Oke, tadi kan dia gambarnya gini kan. Gini. Terus ada gininya ya. Sorry, pokoknya gitu. Terus kamu ini kan gini ya. Gini lah. Nah, maksud saya, sorry ini kayaknya nggak ada deh yang di tengah. Nah, maksud saya ini tuh kamu ulang ya. Nah, ini nanti kamu bikin lagi satu apa inian yang mengulang gitu loh. Ini tadi gimana ini yang sebelah sininya gimana, Amalia? Sama ya? Ini gini ya? Iya, Bu, sama semua. Cuman yang di tengahnya itu yang garis horizontal ada lagi. Ini kan gini gitu ya? Betul nggak? Ada garis lagi, Bu, di tengah-tengahnya itu, jadi garis yang tadi yang silang sama yang di tengah satu. Ya, Gini, gitu. gini. Iya. Nah, berarti nah yang ini misalkan kamu bisa mengulang yang mana? Misalkan garis yang ininya gitu loh. Ini kan satu pola ini nanti nih ya. Nah, ini tuh nanti kamu isi titik-titiknya nih. Titik-titik jadi apa? Titik-titik yang lebih halus misalkan di sini. Ini titik yang ini lebih apa nih? Gitu-gitu loh. Nah, ini juga gitu. Nanti ini diisi juga ini apa ini gitu loh, Amalia. Jadi lebih apa ya? Lebih apa sih? Ini juga kan natural itu juga menjadi sesuatu yang tidak berbentuk gitu ya. Maksudnya kan dia bentuknya jadi tidak teratur atau gimana gitu kan. Nah, ini sebetulnya ada menggambarkan si ranting-ranting yang tadi kamu itu gitu loh. Ngerti nggak? Nah, ini ada ininya atau kamu rubah jadi bentuk yang gini juga, ini di sebelah sini gitu kan. Ya, jadi next time tuh dia agak apa ya nyambung antara
si bentuk itu dengan nanti bentuk temanya, bentuk ininya kamu gitu. Nah, terus ini misalkan ini di sini ada lagi gini ya, kamu bisa rubah, bisa apa? Bisa ini lagi gitu loh. Ya. Ini yang ini sama di sini diulang kayak gitu. Gitu deh, Mele. Ya, pokoknya ini di terus nanti ini jadi diisi yang justru ini di sini titiknya nih gitu loh. Paham ya, Amalia ya? Baik Ibu, paham. Makasih. Oke, itu sih masukan dari saya untuk nanti ke depannya ya. Oke, selanjutnya saya mau tahu dari hasilnya tugas. Nah, punyanya Dian nih, Dian. Yuk, Dian. Iya Bu, saya izin presentasi share screen ya Bu. Ya. Bu, saya nggak bisa share screen Bu. Minta bantuan teman boleh kan ya Bu? Boleh, boleh. Kok lama? Iya Bu, lagi di download sama teman saya.
Ya, itu di bagian ini untuk bagian awalnya. Di situ saya punya tema itu glory atau dalam bahasa Indonesia jaya. Nah, itu ada definisinya menurut KBBI yaitu jaya punya makna yaitu berhasil, sukses, dan hebat. Terus karakternya juga di situ tertera ada cerah, gemilang, kokoh atau teguh, dan punya karakter keemasan. Di situ juga ada latar belakang kenapa saya milih tema seperti itu karena saya ada tujuan untuk buat pola seperti itu untuk didesain pada suatu bangunan yang punya ciri khas atau punya visi tuh sesuatu yang megah, mewah gitu. Nah, kemudian itu saya gunain objeknya itu sarang laba-laba yang warnanya emas seperti itu. Kemudian ini ada transformasinya. Jadi transformasinya itu kan dari sarang laba-laba, kemudian diambil pola dasarnya itu persegi 8. Habis itu persegi 8 ini jadi garis bantu gitu, Bu. Terus diisi sama titik-titik gitu. Kemudian karena bentuknya itu terlalu kaku, saya ngikutin pola dari sarang laba-labanya itu kasih lengkung. Kemudian habis itu jadinya seperti yang di bawah yang paling besar. Kayak gitu, Bu. Itu gambaran kasarnya. Kemudian itu di samping ada elemen atau unsur pembentuk komposisi. Ntar saya jelaskan berdasarkan lihat langsung hasil desainnya. Boleh ditunjukin hasil desainnya, Adiana? Nah, kalau dilihat dari gambar ini, elemen sama unsur pembentuk komposisinya, kita udah tahu di sini pakai susunan titik, terus unsur rupanya juga ada raut, warna, ukuran dari material tersebut, kemudian teksturnya. Di sini saya pakai 2 tekstur, jadi materialnya tuh ada salah satunya teksturnya yang kasar, satu lagi yang duanya lagi teksturnya lembut. Seperti itu. Terus kemudian untuk prinsip desainnya atau komposisinya, untuk bagian irama itu ada keberkalaan gradasi warna. Jadi sebenarnya itu ada 2 warna gitu, Bu. Tapi karena online jadi warnanya kurang kelihatan. Kemudian ada keberkalaan ukuran di setiap pojok-pojok dari desain tersebut tuh punya punya ukuran lebih besar dibandingkan yang di tengah seperti itu. Kemudian keberkalaan gerak. Jadi keberkalaan geraknya ini bukan keluar tapi dia menjorok ke dalam gitu. Makanya di setiap pojok-pojok jaring-jaring itu ada titik-titik yang agak sedikit lama-lama membesar gitu, Bu. Kemudian ada keberkalaan jarak. Di sini kelihatan banget banyak jarak-jarak yang ada dibuat supaya komposisi titiknya itu lebih terlihat seperti itu. Kemudian untuk kesatuannya itu ada hubungan kesamaan. Jadi materialnya semuanya punya dimensi yang sama gitu. Kemudian untuk dominasinya, center of interest-nya itu ada tepat di tengah-tengahnya, saya buat di tengahnya gitu. Yang paling rapat, titik-titik yang paling rapat. Kemudian untuk keseimbangan yang saya pakai keseimbangan simetris, jadi untuk dipotong di berbagai arah dia tetap bakal simetris. Kemudian untuk proporsinya itu antara objek dengan medianya hampir memenuhi seperti itu. Kemudian untuk alat tata seni desainnya itu pakai roncetan sepusat, perulangan raut pada material biji, manik-manik dengan keberkalaan ukuran. Kemudian maaf ya, Bu, kalau berisik. Kemudian perulangan atau gradasi warna kuning kemasan. Kemudian arah perulangan yang sama, pancaran racana sepusat, sama roncetan pada bidang di mana susunannya memusat ke tengah titik. Untuk kegunaan desainnya sendiri, ini saya terinspirasi dari salah satu desain interiornya hotel di itu, Bu, hotel di Emirates Village Hotel Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Boleh ditunjukin Aldiana gambar di atas. Nah, iya. Jadi saya terinspirasi dari desainnya di sana di interior hotelnya, di bagian domnya gitu, di atas ada desain arsitekturalnya gitu, Bu. Jadi saya terinspirasi dari hal tersebut.
Ini juga bisa dipakai di dua tempat kan, ini ada yang di langit-langit atau di apa namanya, di langit-langit interior sama di desain lantainya seperti itu. Jadi bisa dipakai di dua tempat gitu. Itu sih Bu kegunaannya. Oke, makasih. Ya Bu, sama-sama. Apa namanya, Dian ya, kamu udah bagus punya konsep, udah memikirkan sampai ke bentuk, sampai ini ya. Cuma satu kekurangannya adalah apa tadi, ini apa, antara yang ini kan banyak banget nih ruang-ruang kosongnya ya. Maksudnya nggak diisi dengan komposisi titik kamu. Ada baiknya ini tetap kamu isi dengan titik-titik yang lebih halus seperti itu untuk mengikat antara satu dengan satu titik lain ini loh yang ini loh titik-titik yang ini nih nggak kelihatan ya kursor saya kan dia apa cekukan puncak gitu ya, cekukan antara satu puncak dengan puncak lain lah istilahnya seperti itu ya kan ini kan ada ruang kosongnya nih. Nah, itu yang diisi maksud saya. Itu diisi dengan apa namanya? Mote-mote yang lebih halus gitu ya. Misalkan nanti dari ini kan kamu udah menunjukkan puncak itu ada susunan mote yang seperti ini. Misalkan nanti kamu semakin ke tengah dianya yang si halus itu semakin jarang atau justru semakin rapat seperti itu. Jadi dia menunjukkan adanya satu keterikatan antara satu puncak dengan satu puncak lainnya seperti itu. Tuh sih Oh, ya baik Bu. tidak Terima kasih ada atas saya. masukannya. Ya, jadi karena ini biar apa? Biar nyambung gitu ya satu puncak ke puncak lainnya gitu kan. Terus yang ini nih lingkaran ini yang kan kamu cuma mengulang 2 lingkaran ya berarti ya. 1, 2, bener nggak? Terus langsung pusat seperti itu, bener nggak? Iya Bu, betul. Ya kan? Nah, ini kalau bisa, ini tuh diteruskan di dalamnya, nggak apa-apa, ini kan ada ini. Jadi dia ada pengulangannya tuh nggak tiba-tiba berhenti gitu loh di situ, gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, sampai dia tuh menuju ke pusat, seperti itu. Ya. Oke, itu aja masukan dari saya. Eh, ada lagi yang mau presentasi? Dapat masukan? Siapa? Cowok dong, cowok. Sekarang cowok, cowok. Cowok dong, cowok. Cowok, ayo cowok. Muhammad Fatih, silakan. Bu, Muhammad Fatih. saya lagi di tempat kafe, Bu. Nggak bawa laptop. Lah, oh kamu anak ini ya? Oh, Iya, ngulang Bu. ya? Iya, iya, Bu. Hmm. Putra Malik Fajar. Putra Malik Fajar. Halo, Putra Malik Fajar. Putra Malik.
Putra Malik. Ini tidur ya Putra Malik? Ada nggak? Hadir nggak? Putra Malik hadir nggak? Tadi keluar, Tolong Bu. dicek deh. Tadi live. Kenapa live? Rizky Adi Prayogi. Silakan Rizky Adi Prayogi. Koneksinya. Ya Bu, ya Bu. Udah kelihatan belum Bu? Udah. Sebelumnya Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan hardbook saya. Konsep saya, tema saya adalah visual. Definisi visual dapat dilihat dengan indera penglihatan atau yang disebut dengan mata. Latar belakang saya adalah saya memilih tema visual karena menurut saya tema ini memiliki arti yang sesuai realita kehidupan bahwa indera penglihatan itu sangat penting bagi makhluk hidup. Ide bentuknya saya dari stroberi, terus ide dasar itu segitiga, habis itu segi panjang sama segitiga kebalik. Terus transformasi saya dari stroberi ke ke bawah ini kayak terus tinggal lagi kayak gini Bu. Terus prinsip desain iramanya adalah arah, ukuran, jarak, kesatuan, kemiripan, dominasi titik, kesederhanaan simetris, proporsi raut, kesederhanaan ya, kejelasan juga ya. Unsur desain saya adalah unsur konsepnya titik, unsur rupa raut, unsur perkalian ruang dan arah, unsur peranan makna, alat desain, perulangan raut pada material manik-manik, pancaran warna yaitu merah dan biru. Fungsi kegunaan untuk sebagai pajangan di kamar atau ruang tamu. Dan ini hasilnya Bu. Oh, nah ini dia nih siapa namanya Rizky Adi. Coba balik lagi ke konsep kamu, coba lihat di atas. Si tema kamu tuh visual. Visual tuh dapat dilihat dengan indera penglihatan, ya kan? Berarti kan kamu sesuatu yang nyata, yang terlihat kan seperti itu ya. Nah, kamu ide bentuknya apa? Strawberry. Ininya bentuk dasar, bukan ide dasar ya. Bentuk dasar tuh diambil dari ide bentuk. Bentuknya ada apa aja di si strawberry itu? Ada segitiga, ada persegi panjang misalkan. Oke. Nah, dua bentuk ini yang harusnya kamu ubah gitu loh. Yang kamu kotak-katik. Nah, segitiganya itu mau disusun bagaimana gitu loh. Oh, karena tapi ingat kepada visualnya. Visual itu adalah sesuatu yang bisa dilihat atau istilahnya memberikan kenyamanan dalam dilihatkan seperti itu, ya kan? Nah, berarti kamu penyusunannya itu harus yang seperti apa biar nyaman. Berarti dengan nyaman tuh berarti yang mudah dimengerti, misalnya kayak gitu. Berarti apa? Berarti ini harus disusun secara seimbang elemennya, kan kayak gitu. Nah, kamu sudah memiliki keseimbangan, tetapi ya yang tidak dimiliki adalah ini kan seimbang. Kemudian yang tidak dimiliki sama kamu itu apa namanya? Nih. Ini kan ada segitiga di belakang, ya. Harmonisasi ini bentuk segitiga yang di belakang ini itu untuk apa? Itu kayak mengganggu akhirnya dengan bentukan segitiga yang
apa sih namanya yang kamu susun ini, yang sudah disusun. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kamu menyusun itu dengan cara pengulangan? Nah, yang kamu susun ini tidak ada pengulangan, yang pengulangannya cuma 1, 2, 3 udah berhenti. Ibarat lagu belum sampai ref dia udah berhenti, udah selesai lagunya, kan gak enak. Padahal kamu harus menciptakan sesuatu yang enak dilihat kayak gitu, ya kan? Bu. Polanya ini, jadi polanya harus dikembangkan lagi seperti itu. Jadi ada iramanya jelas 1, 2, 3 yang kamu ulang. Terus mau bagaimana dari 3 ini? Oh, dia mengulang ke bawah, dia mengulang ke atas ya, gitu ya si bentuk ini atau bagaimana gitu. Ya, coba ke bawah lagi. Hasilnya terus kemudian aplikasinya kamu juga ya, bijinya terlalu besar nih kayaknya dibanding medianya. Coba hasilnya. Ya, iniannya ya. Nah, kamu nggak ada permainan dimensi. Misalkan yang utamanya yang merah, yang birunya adalah yang pengisinya dibentuk seperti apa, kayak gitu loh. Nggak hanya asal mengisi kayak gitu loh. Jadi ada permainan ukuran di situ dari besar ke kecil, terus ke misalkan sedang kayak gitu. Terus disusunnya adalah misalkan apa eh, dengan arah diagonal misalkan ya atau dia geraknya ke atas kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, itu masukan dari saya ya, Rizky. Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau menjelaskan komposisi garis. Ada lagi nggak? Putra Malik masuk nggak lagi? Masuk, Bu. Ayo Putra Malik coba. Ke teman lah. Silakan. Halo. Iya Bu, baik. Di sini Putra akan menjelaskan hasil desain dan konsep yang Putra buat. Nah, untuk temanya itu Putra ambil tradisional yang menurut KBBI itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada nama dan adat kebiasaan yang ada secara turun-menurun. Nah, fungsi dari desain yang Putra buat itu memiliki fungsi sebagai wallpaper dinding bentuk dari alat tradisional yaitu kipas yang unik akan membuat dinding terlihat menarik. Nah, untuk prinsip desainnya itu ada irama, keberkelaan bentuk, kesatuan kerapatan bentuk, keseimbangan simetris dan asimetris. Definisi dapat dilihat focal point warna. Unity desain ini dibuat dari bentuk kipas tradisional yaitu segitiga yang memiliki karakter tegak. Nah, untuk idenya itu ada ide bentuk kipas tradisional ya berbentuk segitiga. Nah, ide dasarnya itu segitiga, transformasinya dari kipas segitiga dan tumpukan segitiga. Dan boleh lanjut ke hasil desainnya. Gladys, boleh dilanjut. Nah, untuk hasilnya ini Bu, dari segitiga, tumpukan segitiga itu ada 6 tumpukan segitiga. Tadi kamu polanya nggak gini deh. Coba lihat pola di atasnya.
polanya nggak gini tadi kamu polanya, pola desainnya kamu nggak Iya, gini. iya Bu, transformasinya dari segitiganya belum dilengkungin Bu. Iya, ini tuh jadinya sama ya kayak tadi. Kalau ibaratnya mau lagu gitu ya, mau lagunya gimana sih? Orang 1, 2, 3, 4, 5, udah berhenti. Jadi ada baiknya kamu misalkan berbicara ini lengkungannya kecil dulu misalkan gitu ya, warna yang berbeda. Lengkungan yang kedua ini yang ini gitu loh. Kalau ini kan sepertinya lengkungan besar tapi ini pengisinya gitu ya, kayak gitu ya. Paham nggak maksud saya? Kan kamu ini Iya yang Bu. sebenarnya adalah lingkaran besarnya kan, lingkaran-lingkaran gitu kan, si kipas. Kamu punya 1, 2, 3, 4, 5 kipas, bener nggak? 6 sama yang kecil di atas Bu. Iya, tetapi kan nggak terlihat bentuknya, kan kayak gitu, ya Iya. kan? Mm-mm. Nah, kamu ada kipas yang warna gold sama warna hitam nih, bener nggak ininya? Itu biru tua Bu, cuma di fotonya kelihatan hitam. Biru tua, Bu, iya, itu ada ada putih sama biru awan, terus hijau, merah sama hijau. Sama biru tua. Mana sih? Enggak loh. Yang lingkaran besar ini yang secara visual ditangkap ya. Ini ada yang hitam nih, yang hitam ya, yang kamu bilang biru tua ya, yang kayak hitam. Itu kan 1, 2, 3. Yang gold yang 1, 2 di bawah sama di atas. Bener nggak? Iya Bu. Iya kan? Nah, tapi si gold ini arahnya nggak jelas. Arahnya yang satu ke atas secara diagonal, yang ini dia arahnya ke kanan. Ngerti nggak? Iya Bu. Iya kan? Jadi dia nggak jelas ini ngulangnya mau kemana sih gitu. Ini mau mau membentuknya kayak gimana sih? Yang ini juga yang hitam. Yang ininya nggak jelas mau kemana nih? Mau ke atas semua atau ke diagonal? Karena yang ini jadi kayak arahnya berantakan gitu loh. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana gitu. Jadi kalau mau ngatur seperti itu harus jelas arahnya mau kemana sih? Biar bisa dibacanya juga enak gitu. Ya. Polanya lagi, Iya makanya Bu. polanya belum tuntas udah langsung ke desain kayaknya. Ya. Oke, udah itu dari Iya, Bu. masukan dari saya ya. Bu, makasih ya masukannya. Ya. Oke, ini saya akan share materi selanjutnya mengenai komposisi garis. Ini udah belum? Apa namanya, titik udah ya kemarin ya. Garis. Pengertian garis. Apa sih itu garis? Garis adalah bagian yang merupakan jalur yang dibuat oleh gerakan titik. Arah garis dapat membimbing mata bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari desain. Ya, jadi garis itu adalah satu elemen yang kedua dalam desain yang cukup sederhana, ya hanya menghubungkan satu titik ke titik lain, itu garis. Makanya kalau titik-titik dibuat secara terus-menerus dengan arah yang sama, dengan jarak yang sama, itu akan membentuk satu garis. Ya, selain itu, garis juga merupakan gambaran desain yang ada di otak kita. Ya, kamu membuat pola berarti kamu adalah menggunakan garis, benar nggak? Ya. Kemudian ciri dan karakter garis. Nah, kemarin kalau titik adalah nggak punya lebar, nggak punya ini. Kalau garis udah punya panjang, tapi dia nggak punya lebar. Nah, kalau titik dia kan nggak punya panjang, nggak punya lebar, dia bentuknya segitu kecil, pokoknya sederhana kan kayak gitu. Nah, kalau garis sudah punya panjang nih, tapi nggak punya lebar. Jadi kalau yang buat kayak tebal-tebal, kamu lihat nanti kepada proporsi medianya, ya gitu. Kemudian mempunyai kedudukan dan arah sudah punya, makanya ada suka di ini panahnya untuk mempertegas ya. Kalau kamu bikin di Word gitu kan ya, insert terus ada garis macam-macam garis, ada yang panahnya segala macam untuk menunjukkan, karena garis itu sudah memiliki arah dan si panah itu untuk mempertegas arah geraknya ke sana. Tetapi kalau dalam desain nggak perlu tuh nama garis panah, kamu harus memberikan visual arah itu secara dari di desainnya, arah geraknya itu kemana kayak tadi.
Kedua ujung berupa titik. Iya, garis itu titiknya ujungnya berupa titik ya. Kemudian merupakan batas sebuah bidang. Makanya kalau garis ya, kamu membentuk satu garis, hati-hati ini kebanyakan yang membuat komposisi garis akhirnya menjadi komposisi bidang. Kenapa? Karena garis itu dibuat menyambung sama kamu. Akhirnya bukan garis dong, namanya akhirnya bidang ya. Karena kalau garis itu menghubungkan setiap titik kembali ke titik awal, itu akan membentuk satu bidang ya. Kemudian bentuknya banyak. Bentuknya tuh ada bentuk lurus, lengkung, bebas, macam-macam. Kedua sisi tubuhnya memanjang, bisa memiliki raut lurus, gerigi, banyak macam lah ya. Nah kayak gitu. Nah ini ada macam-macam karakter garis. Garis tipis tuh karakternya apa. Jadi ini nanti untuk desain kamu. Kalau kamu ingin menggambarkan sesuatu desain yang apa namanya yang baik ya, maksudnya yang sesuai dengan karakter, kamu harus tepat dalam penggunaan garis. Wah, saya ingin menunjukkan garis ini desain saya ini feminim, nah, berarti saya harus menggunakan garis yang seperti apa gitu loh. Apakah garis tegas, apakah garis lengkung, garis tipis, atau seperti apa ya. Nah kemudian selanjutnya adalah cara membentuk komposisi garis. Nah, ini dia penting. Komposisi garis itu dibentuk dengan cara apa sih? Mengatur jarak, tebal tipisnya garis, mengatur arah garis, menggabungkan beberapa bentuk garis, terus membentuk pola desain dengan penyelesaian akhir menggunakan garis. Kayak gitu. Gimana nih ngatur jaraknya? Kemarin kalian udah belajar tentang tata alat desain kan? Ada nggak salah satu dalam komposisi garis kemarin digunakan apa? Tata alat desainnya apa? Dalam komposisi garis S-band 1 yang digunakan, yang diminta menggunakan apa? Tata alat desainnya. Halo? Punya diri kita masing-masing, Bu, maksudnya. Kemarin kan waktu S-band 1 ditentukan kan, tata alat desainnya untuk komposisi garis boleh menggunakan ini sama ini gitu kan. Itu apa tuh? Saya lupa masalahnya. Apa sih tata alat desainnya? Yang radian ya, Bu? Radian sama apa? Nah, apa sih bedanya ini kan cara membentuk dengan tata alat desain itu ya. Maksudnya cara membentuk komposisinya gimana sih? Kalau yang ini gitu ya. Komposisi garis itu dibentuk dengan mengatur jarak. Jadi jarak garis itu ada diatur. Ada yang sama seperti tadi, titik jaraknya kecil menjadi lebih besar seperti itu. Atau kamu mengatur tebal tipisnya garis dari yang tebal menjadi semakin tipis sekali seperti itu. Terus kemudian karena dia sudah memiliki arah, kamu bermainlah sama arah dengan arah-arah garis karena garis mempunyai arah. Misalkan kamu menggabungkan ada arah horizontal dengan diagonal, vertikal dengan diagonal, atau vertikal dan horizontal seperti itu ya. Kamu bisa mengkomposisi itu seperti itu. Kemudian menggabungkan beberapa bentuk garis antara garis lurus dengan garis putus-putus misalkan, atau dengan garis putus titik dengan garis putus-putus kayak gitu ya. Atau membentuk pola desain dengan penyelesaian akhir menggunakan garis ya. Jadi kamu tetap di mana-mana harus punya pola desain dulu. Pola desain itu dihasilkan dari pengolahan bentuk dasar. Ya, bukan ide bentuk, tetapi ide bentuknya itu, kemudian ide bentuk itu bentuk dasarnya apa? Kayak tadi strawberry itu ngambil ide bentuknya apa, bentuk dasarnya apa? Ide bentuknya strawberry, bentuk dasarnya strawberry apa? Oh segitiga, oh enggak limas, oh ini terserah. Pokoknya kamu mengolah bentuk dasar itu hingga menjadi satu pola desain kayak gitu, ya. Selanjutnya ada beberapa contoh bentuk garis. Tuh, banyak garis kan? Garis lengkung, garis yang lengkung terus dia berjarak gitu ya. Terus lengkungnya juga ada polanya kayak gitu-gitu ya. Banyak macamnya.
Nah, ini adalah garis lengkung satu tuh kan dia dengan polanya V gitu kan. Nah, yang ini juga V tapi dia punya polanya dengan apa sih? Dia tidak membentuk bidang ya. Lihat, dia terputus di tengah walaupun jaraknya tipis sekali. Dia masih disebut. Kalau dia menyambung, dia udah jadi bidang kayak gitu. Paham ya? Kemudian contoh-contoh komposisi garis. Nah, ini dia. Nah, inilah komposisi garis. Mana ini bisa jadi yang nomor satu, ini bisa disebut jadi bidang ya. Kenapa? Karena dia mempunyai ketebalan yang sangat tebal dibanding panjangnya ya. Nomor satu itu. Yang namanya garis tuh ya ini. Satu di bawah sama di bawah kanan kiri sama di atas. Itu garis, komposisi garis ya. Bermainlah dengan komposisi garis. Jadi dia punya satu pola seperti ini ya. Kemudian si garis itu secara vertikal diulang dengan garis tebal tipis ya, seperti itu. Nah, kalau yang kedua yang di bawah ini adalah menggunakan komposisi kayak titik hilang gitu loh. Jadi ini semakin ke sana ini apa ya dalam alat desain itu kayak gitu. Nah, alat desain itu ada digunakan kamu untuk mengatur tatanan. Alat desain tatanannya mau kayak gimana? Oh, mau kayak pancaran. Pancaran tuh gimana? Yang arah geraknya itu dari dalam keluar misalkan atau dari mana gitu. Nah, itu gitu. Jadi mengkomposisi dengan cara apa? Dengan cara tadi memperhatikan pengulangan secara jarak, secara tebal tipis, secara arah. Nah, tapi ke semua ini diatur berdasarkan tata alat desainnya. Alat desainnya apa tadi? Alat desainnya mau apa? Tadi radian, mau apa, mau itu disesuaikan. Makanya jangan dilepas ya, tata alat desain itu ada banyak macamnya kan, kamu pelajari. Nah, untuk komposisi garis ini cocoknya yang mana? Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang komposisi garis. Halo? Izin Bu bertanya, Ya. untuk komposisi garis ini nanti penugasannya kita boleh bentuk 3D kan Bu, maksudnya nggak harus yang ditaruh di alas 30x30 ini? Harus tiga materinya tunggu sebentar. Ininya mah kan dari apa namanya, dari materialnya dari benang, dari tusuk gigi, dari korek api ya, itu boleh. Maksud kamu tadi dia nggak pakai alas gimana maksudnya? Maksudnya gini Bu, kan kayak misalnya Bu bikin kayak miniatur tapi kan titik-titiknya garis-garisnya masih nggak menyatu menjadi sebuah bidang Bu. Ada contohnya nggak? Saya bingung. Saya cari dulu ya Bu. Udah? Ketemu? Masih nyari Bu.
Oke, saya nge-share absen dulu ya. Oke, ini ya, share absen itu ya, itu form absennya. Udah, belum ada juga. Bentar ya, saya juga coba cari di sini. Masih belum ketemu saya Bu, yang pasnya itu. Mohon izin Bu, kalau misalnya saya ilustrasikan di pen boleh Bu? Boleh, boleh. Coba lihat. Jadi begini Bu, misalnya kan ini alasnya warna hitam. Alasnya ini, terus ini dibentuknya ini ditidurin ya Bu. Terus misalnya saya pengen bikin ilustrasi tentang garisnya ini, misalnya api gitu, tentang panas misalnya. Terus ide bentuknya itu terinspirasi dari kobaran api unggun. Nah, terus ini saya buatnya dari kawat yang diwarnain, warnanya merah gitu. Nah, ini kan jadi bentuknya dia berdiri ya Bu, berdiri. Nah, itu kan dia, jadi si kawatnya ini nggak tiduran di alas 30-nya gitu loh Bu. Oh, dia nggak tiduran, tapi dia maksudnya secara vertikal. Ya, boleh seperti ini, tetapi hati-hati nanti jadi garis hubung ya, karena nanti ada materi tentang garis hubung. Jadi kalau yang komposisi garis yang sekarang yang ditujukan adalah bagaimana kamu menggabungkan beberapa bentuk garis dalam satu bidang datar dulu, gitu. Ya, yang secara garis bidang garis horizontal itu nanti di garis hubung kalian belajarnya, ya. Oh iya Bu, baik Bu. Berarti nggak apa-apa ya Bu kalau misalnya terbentuk secara vertikal? Tadi vertikal itu nanti di garis hubung. Sekarang itu adalah yang secara horizontal dulu ya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Absen sudah saya share ya.
Option sudah saya share. Kemarin ada yang bertanya dari sedotan, misalkan. Mana sih? Ada di gambarnya kemarin tuh. Mahasiswa dapat loh. Nah, oh, misalkan dari apa kayak kamu tahu sumpit ya? Sumpit yang di apa yang disusun-susun sama kamu gitu ya, sehingga membentuk satu apa namanya desain secara vertikal ke atas gitu ya. Itu juga nanti itu adalah eh, komposisi komposisi garis ya, tetapi karena ini dia saling ini dia membentuk ruang akhirnya. Jadi garis ruang gitu nanti. Nah, itu yang akan dipelajari kamu nanti juga dalam garis hubung. Ini namanya garis hubung gitu. Ya. Yang sekarang kita pelajari adalah murni tentang komposisi garis. Bagaimana kamu mengkomposisi si garis-garis ini dalam menjadi satu bidang desain, menjadi satu bidang desain, iya, menjadi desain gitu. Dalam satu bidang ya, komposisinya dalam satu bidang, bukan bidang secara vertikal, tetapi dia horizontal ya. Nah, ini ada contoh sih sebenarnya yang saya contohin dari ini aja ya. Saya lagi buka beberapa apa namanya. Nah, kelihatan nggak ini? Iya Bu, terlihat. Nah, si garis-garis yang dia sedang buat ini, yang garis biru ini ya, ini tuh dia apa sih, menghubungkan antara satu titik dengan satu titik ya. Terus di sini juga menghubungkan satu titik dan ini ada satu garis yang menutup mereka. Akhirnya dia membentuk satu bidang. Nah, ini bisa disebut bidang. Bagaimana biar saya tidak membentuk satu bidang ini, Bu? Akhirnya di sini harus diputus walaupun dia punya jarak yang sangat tipis seperti itu. Paham ya? Paham nggak? Paham. Nah, kenapa? Karena si bidang itu kan ditutup, dihubungkan dengan banyaknya bentuk garis. Mana bidangnya? Ini, garis ini, dan garis ini membentuk satu bidang ini, kan gitu ya. Kecuali kalau kamu putus di sini, ini diputusnya di sini, akan tidak menjadi satu bidang. Nah, ini yang di bawah ini, nah ini adalah komposisi garis. Kenapa? Dia tidak saling menghubung. Ini komposisi garis. Ini menghubungkan antara garis dengan titik. Ya. Nah, saya kan lihat lagi ini. Sorry. Nah, ini adalah komposisi garis. Ini bukan bidang Bu, enggak. Ini garis. Kenapa? Karena dia tidak menghubungkan, tapi dia lihat di sini. Dia menjalan terus. Dia menjalur terus. Dia gitu loh. Ini garis. Paham ya? Jadi harus ada proporsional antara panjang garis dengan tebal garis. Dia bisa disebut dengan garis tuh ya ini. Gitu loh. Padahal dia punya ketebalan. Kan dia menghubungkan juga nih Bu. Di sini kan dia ketutup. Tapi lihat dia lebih dominan kepada panjangnya. Jadi ini adalah disebut dengan garis. Kayak gitu. Nilai kerapatannya dia adalah lebih kepada garis. Kemudian, nah ini kan jadi kayak bidang. Ini kan mana bidangnya ini? Garisnya tuh sebagai penutupnya. Beda dengan yang tadi nggak? Paham ya?
Oke, ada lagi mau ditanyakan? Untuk saya sudah cukup, Bu. Ini ada contoh nih. Ini garis yang tebal, ini garis yang tebal. Dia tidak saling menghubung ya. Jadi ini masih disebut dengan garis. Ya. Ini juga. Paham ya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Untuk alat tata desain kita di tugas ini boleh dibebaskan atau Boleh bebas, saya bebaskan. baik, terima kasih. Iya. Oke, kalau nggak ada yang lagi ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan adalah menjadi kalian menjadi lebih paham, lebih mengerti ya tentang materi ini, dan jangan lupa tugas ini adalah hanya 1 minggu dan minggu depan dikumpulkan. Untuk yang genap dibawa hasil desainnya ke kampus besok beserta konsepnya. Untuk yang di rumah besok akan kita tetap Gmeet ya, saya akan ini dengan Gmeet juga, jadi kalian masih bisa saya masih bisa ini dengan kalian ya, seperti itu ya. Kemudian absen jangan lupa diisi ya, kemudian jaga kesehatan prokesnya ya. Kurang lebihnya itu yang ingin saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.